Oke, apa kabarnya? Baik lagi dengan Cak Radifa dalam pembahasan spoiler Perfect World on MCG episode ke-67. Kita rekap dulu di spoiler sebelumnya. Xiao telah mendengar banyak cerita tentang formasi kuno milik Gunung Surgawi yang terindikasi memiliki hubungan dengan kekacauan wilayah guruan. Karena penasaran dengan cerita Yunzi, Xiao pun memutuskan untuk tidak jadi menemui orang Gunung Abadi di ibu kota Si dan memilih untuk mengajak teman-temannya kembali ke Desa Batu untuk berkonsultasi dengan Dewa Willow. Nah, di episode kali ini Xiao Squad akan kembali ke Desa Batu dan langsung disambut kehebohan serta persiapan pernikahan antara Xiao dengan dua gadis gemuk bawaannya alias Huling Er dan Yunzi. Waduh, gimana tuh? Kok tiba-tiba udah kawin aja? Ya udah, tanpa lama-lama langsung aja kita terapos. Xiao dan kelompoknya melanjutkan perjalanan mereka dengan cepat bergerak ke barat menuju pegunungan dan melewati hutan belantara yang liar di sepanjang jalan. Selama perjalanan Xiao dengan berhati-hati terus menggunakan pupil gandanya demi memeriksa jalan mereka selalu aman. Huling Er mengeluarkan kulit binatangnya untuk menerobos wilayah gurun dengan lebih cepat. Kulit binatang milik Putri Negara Api itu memang bukan artefak sembarangan. Kekuatan magisnya bisa dirasakan dengan sangat kuat ketika penggunaannya melewati terowongan kekosongan yang alami. Tiba-tiba terowongan kekosongan terdistorsi dan jalan yang mereka lalui menjadi tidak jelas. Terowongan itu menjadi sangat redup dan retakan muncul di semua tempat. Tubuh mereka menjadi sedingin es dan bulu-bulu halus di tubuh mereka berdiri. Xiao Squad langsung tahu jika peristiwa berbahaya sedang menanti mereka. Menurut Yunzi yang berasal dari Gunung Surgawi berpikir tidak mungkin ada masalah dengan kulit binatangnya Huling Er karena kulit itu telah disempurnakan dengan berbagai metode. Satu-satunya alasan dunia kekosongan di sekitar mereka menjadi tidak stabil adalah saat ini secara tidak sengaja mereka tengah mendekati suatu makhluk dengan energi yang terlampau kuat hingga mempengaruhi stabilitas ruang. Semua orang masih panik dan berusaha mencari jalan keluar hingga sesuatu terlintas di pikiran Xiao yang kemudian membuat pemuda Desa Batu itu berkata kepada Dewa Willow bahwa dirinya telah kembali. Ya, keberadaan tertinggi yang telah mengacaukan kulit binatang Huling Er adalah roh pengorbanan Desa Batu alias Dewa Willow. Sekejap setelah selam kepulangan dari Xiao, kekosongan menjadi kabur dan retakan menghilang hingga mereka dilemparkan dengan cepat kembali ke dunia nyata di mana pegunungan membentang luas dan gelombang udara segar dan bersih menyerang wajah mereka. Xiao menarik napas dengan bahagia, rasa senang membuncah ketika dia telah kembali ke desanya dengan tenang dan damai. Tidak hanya Xiao dan teman-temannya pun tidak bisa menahan kekaguman dengan desa yang tampak seperti negeri dongeng tersebut. Desa Batu jauh dari hiruk-pikuk dunia manusia sehingga terasa begitu damai. Yang lebih mengejutkan lagi adalah penampakan pohon Dewa Willow yang sangat hijau dan subur dengan lebih dari 100 cabang willow jatuh ke tanah, beriak lembut dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Ketika Xiao memperkenalkan Dewa Willow sebagai roh pengorbanan Desa Batu, teman-temannya sangat terkejut karena mereka merasa pohon dewa itu lebih misterius dan suci daripada roh penjaga sebuah negara. Sesaat setelah Xiao menginjakan kakinya di tanah Desa Batu, bocil-bocil di sana langsung berteriak kegirangan mengabarkan paman batu kecil mereka telah kembali. Tidak selesai sampai di situ, keemberan para bocil masih berlanjut dengan mengatakan bahwa paman kecil mereka membawa kembali beberapa orang untuk pertama kali. Ya, tentu saja dua gadis gemuk yang sekarang sedang digendong di bahu Xiao itulah yang langsung menjadi bulan-bulanan penduduk desa. Bapak-bapak RT dan ibu-ibu PKK langsung meledek Xiao dengan mengatakan kalau selama ini pemuda Desa Batu itu ternyata keluar desa hanya untuk mencari istri. Meskipun begitu, perkataan bapak ibu desa itu bukan hanya ledekan semata, karena begitu mereka melihat Xiao membawa kembali dua wanita muda itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menganggap Xiao seperti anak bersama itu sangat senang dan bersemangat untuk menyambut calon mantu. Calon mantu maksudnya. Sementara itu, dua gadis gemuk yang menjadi pusat perhatian hanya bisa mematung dengan wajah memerah bak kepiting rebus. Dikelilingi oleh begitu banyak orang yang mengucapkan hal-hal seputar mantu, tentu saja membuat Dwi Ciwi itu menjadi gugup dan salah tingkah. Akhirnya saking malunya kedua gadis gemuk itu menggigit telinga Xiao dan mencubit pinggangnya secara bersamaan untuk melampiaskan rasa malu. Ayah, panas nggak tuh kupingnya dihap sama dua cewek sekaligus?
Bukan hanya bapak ibu dan bocil-bocil desa yang meledek Xiao, bahkan si Yun Feng alias kepala desa batu pun sangat bahagia melihat Xiao membawa 2 gadis gemuk dan langsung menyuruh pemuda terkuat di desanya itu untuk menikah sekarang juga. Pintu masuk desa sekarang benar-benar ramai dan bising, dipenuhi obrolan tanpa henti tentang pengaturan pernikahan. Geng Xiao seperti Dazuang, Ermeng dan kawan-kawan juga ikut membuat keributan dengan mengatakan Xiao harus segera menikah dan geng Xiao akan memastikan teman terjones mereka itu meninggalkan beberapa bayi sebelum pergi lagi dari desa. Waduh, beberapa bayi banget nggak tuh? Buatnya gampang sih ya. Sementara Xiao berusaha keras untuk menahan tawa, Yunsi dan Huling sangat ketakutan hingga wajah mereka kehilangan warna. Mereka ingin menyangkal semua pernyataan penduduk desa, tapi sebelumnya Xiao telah menggendong kedua gadis itu di bahunya yang merupakan gaya yang biasa dilihat oleh desa batu ketika pria mengambil seorang istri. Kini Yunsi dan Ling Er tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan semua hubungan mereka dengan Xiao tidak seperti yang penduduk desa pikirkan. Namun bukannya percaya, malah penduduk desa menganggap kedua gadis itu sangat malu dan meminta mereka berdua untuk lebih santai dengan keluarga mertua. Karena sudah tidak tahu harus melakukan apa, akhirnya Yunsi dan Ling Er pun memilih untuk berlari dan menjauhi kerumunan. Kini Xiao benar-benar tidak bisa menahan tawanya. Pemuda batu kecil itu kemudian berdehem dan terbatu, lalu mengatakan bahwa besok bukan hari yang baik untuk menikah. Dirinya dan 2 gadis gemuk yang barusan mereka ceng-cengi sudah sepakat menunggu 1 tahun lagi untuk menikah karena masih memiliki beberapa keperluan yang harus diselesaikan. Waduh, Xiao, pamer sih pamer, tapi jangan ngarang dong. Setelah warga desa bisa lebih ditenangkan, Xiao dan kelompoknya termasuk 2 gadis gemuk yang telah kembali masuk ke dalam desa, bergegas menuju bagian depan desa untuk memberi hormat kepada Dewa Willow. Esensi dan energi vitalitas yang begitu kuat terpancar sampai membuat teman-teman Xiao bergedik ngeri. Tanpa mengindahkan teman-teman yang sangat tegang seperti karyawan baru, Xiao langsung memulai sesi konsultasinya kepada Dewa Willow. Xiao dibantu oleh Yunsi mulai menceritakan panjang lebar tentang formasi kuno, peninggalan zaman kuno yang hilang serta kaitannya dengan kekacauan gurun yang akan terjadi. Namun saat ini Xiao bertanya apakah Dewa Willow mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pohon dewa dengan suara yang sangat anggun dan tenang itu hanya berkata bahwa suatu saat nanti Xiao akan memahaminya sendiri setelah mencapai level tertentu. Jika Xiao mencari kebenarannya saat ini, hal itu justru bisa membuat pemuda batu kecil itu terbunuh. Di saat yang sama Ertuzi berjalan terguyung-guyung menghampiri Xiao dan kelompoknya. Burung botak itu menatap Yunsi penuh kebencian dan mengatakan leluhurnya telah membuatnya kesulitan di masa lalu. Karena itulah Ertuzi meminta Yunsi bertanggung jawab dan tetap tinggal di desa batu sebagai istri saudara angkatnya alias Xiao. Ertuzi juga mengatakan bahwa Gunung Surgawi kuno belum memahami formasi kuno sepenuhnya. Meskipun berhasil mendapatkan armor tangan Xiao, jalan mereka untuk memecahkan peninggalan kuno masihlah jauh. Tapi ketika itu tiba-tiba Dewa Willow justru meminta Xiao dan Ertuzi pergi ke Gunung Surgawi untuk melihat formasi kuno yang sedang mereka bahas. Mendengar permintaan Dewa Willow, burung botak itu tentu saja langsung kicep karena tidak mungkin menolaknya. Di saat yang sama, Xiao melihat sosok tinggi dan ramping berjalan keluar dari pohon Willow dengan luar biasa tak tertandingi. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan merupakan wujud Dewa Willow dalam transmisi mental yang hanya bisa dilihat oleh Xiao. Dewa Willow berkata kepada Xiao bahwa dirinya akan pergi secara diam-diam bersama Xiao dan melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan formasi kuno tersebut. Selesai pertemuan dengan Willow, kelompok Xiao pun kembali ke kerumunan yang ternyata masih belum puas dan masih terus membicarakan pernikahan. Bahkan ketika Xiao sedang melamun, karena berbicara dengan Willow, teman-teman gengnya terdahulu masih terus meledek Xiao dan meminta sahabat kecil mereka itu untuk tidak terkena sindrom pernikahan. Tapi Xiao masih terus melamun dan tidak fokus dengan perayaan besar-besaran yang dibuat untuknya. Saking tidak fokusnya, saat ibu-ibu PKK mulai mengeluarkan perjamuan dan banyak hidangan, bukannya mengambil makanan yang ada di hadapannya sendiri, tapi malah memakan buah yang sudah digigit oleh Huling Er. Ya, auto digeplak Xiao sama ayang gemuk kesayangannya. Geplakan Huling Er berhasil membawa Xiao kembali ke dunia nyata. Xiao hanya bisa menatap semua orang dengan bingung, terutama Huling Er yang terus menatapnya dengan sengit. Ternyata Xiao masih tenggelam dengan bayangan Dewa Willow yang baru saja dia lihat. Xiao terus menerka-nerka bagaimana wujud manusia roh pengorbanan dewanya tersebut, karena sebelumnya Xiao hanya melihat sosok tinggi dan ramping yang bersinar.
Karena penasaran setengah mati, Xiao pun bertanya kepada pagoda surgawi yang ada di atas kepalanya. Pagoda Xiao berkata, dia bisa melihat dengan jelas wujud Dewa Willow. Tapi apesnya saat Xiao memintanya menjelaskan, pagoda Xiao malah meminta Xiao menukarkan lebih dari 100 harta karun. Kini asap mengepul dari kepala Xiao saking marahnya. Pagoda itu benar-benar hanya mencari waktu yang tepat untuk merampoknya. Ketika itu Xiao kembali mencium sejenis wewangian kayu yang diikuti dengan sosok tinggi ramping kembali muncul di dekatnya. Namun lagi-lagi Xiao tidak dapat melihat sosoknya dengan jelas. Karena Xiao berkulit tebal alias nggak tahu malu, pemuda batu kecil itu malah mulai memanggil Dewa Willow dengan penampilan kakak perempuan dan kakak laki-laki untuk menerka jenis kelamin perwujudan roh pengorbanan desanya tersebut. Barulah kemudian Xiao kembali tersadar dan lagi-lagi semua orang menatapnya dengan aneh. Termasuk Yunxi yang kali ini terlihat marah entah karena alasan apa lagi yang dia perbuat hingga selalu berakhir menjadi bahan tertawaan. Hari berlalu dan keesokan paginya kelompok Xiao langsung melanjutkan perjalanan mereka karena dikejar waktu dan bencana besar yang bisa turun kapan saja. Setelah menempuh beberapa juta li, suara kicauan burung terdengar di udara yang diikuti dengan aroma tanah penuh dengan vegetasi kaya serta wangi bunga yang semerbak. Iya, mereka telah sampai di wilayah pegunungan surgawi yang penuh dengan esensi spiritual. Yunxi membuka formasi dan beberapa saat kemudian awan putih naik dengan lampu warna-warni berkelok-kelok gemilang yang diikuti munculnya sebuah pegunungan sangat megah. Jika di desa Batu Xiao langsung disambut bocil-bocil, di Gunung Surgawi kedatangan Yunxi juga langsung disambut binatang-binatang berdarah murni yang merupakan penghuni asli dari Gunung Surgawi. Berita kembalinya Yunxi menyebar ke puncak gunung dan beberapa saat kemudian tetua-tetua Gunung Surgawi juga ikut muncul di sana. Bapak-bapak Gunung Surgawi langsung tergelak senang melihat Yunxi berhasil membawa Xiao ke gunung mereka, berpikir Yunxi telah berhasil menaklukkan pemuda batu kecil. Ya, tapi mohon maaf jangankan menaklukkan Xiao, baru saja kemarin Yunxi hampir berubah status jadi istrinya. Laki-laki paruh baya yang dipanggil paman keempat itu juga menanyakan identitas burung botak aneh yang dibawa oleh Yunxi, dan ketika mengetahui dia adalah burung merah yang diburu oleh klannya pada masa lalu, paman keempat langsung meledak dalam emosi dan menghardik Ertuzi karena berani-beraninya kembali ke Gunung Surgawi setelah mencuri harta berharga milik gunung tersebut. Tapi bukannya takut, Ertuzi justru ikut-ikutan marah dan meminta pemimpin Gunung Surgawi untuk segera meminta maaf kepadanya. Hal itu disebabkan karena di masa lalu Gunung Surgawi telah memisahkan Ertuzi dengan burung betina yang dia cintai. Menurut Ertuzi, Gunung Surgawi telah berhutang satu pernikahan dengannya, dan karena itulah sekarang burung botak itu akan menagih Gunung Surgawi untuk membayar hutangnya dengan menikahkan Yunxi dan Xiao. Awalnya perkataan Ertuzi mungkin tampak seperti omong kosong, namun kemudian burung botak itu mengeluarkan keagungan aneh dan meraung ke arah gunung dengan memanggil seseorang bernama Yun Changhai. Tiba-tiba awan kemerahan menyebarkan cahaya warna-warni di gunung yang megah, diikuti dengan pelangi surgawi mengalir deras dan seseorang panah tua turun. Yun Changhai adalah kakek Yunxi yang juga merupakan ahli tertinggi. Awalnya dia hanya ingin fokus melenyapkan Xiao, tapi karena pemuda batu kecil itu datang bersama Ertuzi, musuhnya harus bertambah dan dia harus menutup mulut botak kedua alias Kong Qiuji terlebih dahulu. Kong Qiuji kembali menagih bayaran utang atas usaha Gunung Surgawi untuk memisahkannya dengan Yun Menglan di masa lalu. Ketika burung botak itu berkata demikian, Yunxi dan orang-orang di Gunung Surgawi langsung terkejut karena mendengar nama Yun Menglan yang merupakan salah satu tokoh besar gunung tersebut. Karena sudah semakin malas dengan omong kosong Kong Qiuji, Yun Changhai mengajak rombongan itu untuk turun gunung hingga mereka sampai ke sebuah wilayah Kusun yang merupakan tempat 2 ladang obat dan beberapa pondok jerami. Sementara Yun Changhai sedang mengajak Kong Qiuji mengobrol 4 mata, Yunxi mengajak kelompoknya untuk obat dewa ras Gunung Surgawi kuno, tetapi Yunxi memperingatkan teman-temannya untuk menjaga sikap, juga meminta Xiao menjaga kupu-kupu obat emas yang sekarang bersamanya. Yunxi membuka gerbang menuju dunia kecil lain yang terisolasi dari dunia luar. Dunia itu dipenuhi dengan mata air spiritual, tumbuh-tumbuhan subur, bunga-bunga segar bermekaran, dan bebatuan aneh tergeletak berantakan. Saat ini mereka sedang berada di Tanah Suci Gunung Surgawi. Setelah berjalan ke kedalaman Tanah Suci yang disegel oleh formasi tersebut, kelompok Xiao Squad itu langsung mencium aroma obat surgawi kuno yang sangat menyegarkan hingga mereka bisa melihat sebuah teratai pemandu jiwa yang berakar di dalam danau kecil.
Setelah puas melihat teratai pemandu jiwa, Xiao Squad keluar dari dunia kecil dan kembali ke Pondok Jerami. Ternyata baru tinggal sebentar mereka melihat Ertuzi sedang gontong-gontokan bersama beberapa ahli gunung surgawi. Burung botak itu juga berkata dengan semangat kepada Xiao bahwa dia berhasil memberikan saudara manusianya seorang istri di masa depan. Karena Yun Changhai telah senang hati menyetujui pernikahan Xiao dan Yunxi. Edian! Ayolah. Xiao dapat istri kedua nih akhirnya. Kalau restu dari Kaisar Api kan udah dikasih tuh pas di tanah lulur Kerajaan Api. Sekarang restu dari juru kunci Gunung Surgawi pun sudah di tangannya. Spoiler kali ini kacau banget ya guys, full mempertontonkan kefuckboyan Xiao yang makin menjadi-jadi setiap harinya. Penasaran dengan kelanjutan Perfect Fuckboy World 1 Misi G ini? Tunggu terus update spoilernya hanya di Cakra Diva ya. Pertama di sini pamit, bye-bye.